T O Y O T A. Dibaca Mobil. Audio Jungle. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya Taruna Muda, nama Eko Prasetyo, NRP 2462010112, Prodi D3 KPN. Dan saya Taruna Muda, nama Alvin Avianto, NRP 24620104, Prodi D3 KPN, kelas Alfa. Ya, pertama saya akan menjawab soal nomor 1. Uraikan secara detail jenis-jenis kapal niaga berdasarkan jenis muatan dan rute pelayaran. Misalnya, jawab. Misalnya, kontainer curah cair seperti tanker, curah kering seperti batu bara atau gandum. Rute pelayaran atau yang dimaksud, misalnya Surabaya ke Makassar, Jakarta ke Balikpapan, atau rute internasional seperti Jakarta ke Singapura. Untuk kapal kedua, kapal tanker. Kapal tanker biasanya jenis kapal niaga yang dirancang khusus untuk mengangkut muatan cair dan dalam jumlah besar. Next. Untuk soal kedua, apa yang dimaksud dengan catering dalam pelayaran niaga? Untuk catering ada 3, yaitu Voyage Catering, 2 Tim Catering, 3 Bubar Cater. Untuk yang pertama, jenis-jenis catering. 1. Voyage Catering. Voyage Catering adalah menyewa kapal untuk satu atau lebih perjalanan tertentu. Pemilik kapal bertanggung jawab atas pengurusan kapal, termasuk bahan bakar dan awak pelabuhan. 2. Biaya dibesarkan berdasarkan per ton muatan atau perjalanan. Yang kedua, untuk indicator. Indicator 1. Menyewa kapal untuk jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan atau 1 tahun. 2. Pemilik kapal menyediakan kapal awaknya, tetapi menyewa menentukan kemana kapal akan berlayar. Untuk ketiga, Bureber Cater tanpa awak. Yang pertama, menyewa kapal tanpa awak dan bertanggung jawab penuh atas pengoperasian kapal. Yang kedua, biasanya berlaku untuk jangka panjang. Yang ketiga, penyewa bertindak seolah-olah sebagai pemilik kapal selama masa capter. Next. Yang ketiga, jelaskan prosedur dan dokumen yang diperlukan kegiatan bayaran menggunakan kapal niaga. Berikan penjelasan tentang peran dokumen seperti bill of lading, packing list, dan invoice dalam kegiatan tersebut. Pertama, bill of lading. Pengertiannya, bill of lading adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan bayaran, karier kepada pengirim barang, shipper
sebagai bukti bahwa barang telah diterima untuk diangkut ke pelabuhan tujuan. Fungsi utama bill of lading adalah bukti pengangkutan menunjukkan bahwa barang telah dimuat di atas kapal. Yang pertama, dokumen kepemilikan. Yang kedua, siapa saja memegang bill of lading berhak atas kepemilikan barang. Yang ketiga, kontrak angkutan menyatakan syarat dan ketentuan pengangkutan antar pengirim dan carrier. Yang keempat, dasar pengambilan barang dan pelabuhan. Tujuan importir harus menunjukkan bill of lading untuk bisa mengambil barang. Next. Yang kedua, Pack English. Pengertian dari Pack English. Pack English adalah dokumen yang merinci isi dari setiap kemasan, box, karet, kontainer, dan lain-lain yang dikirim, termasuk jumlah, jenis, dan dimensi barang. Fungsi utama packing list adalah sebagai dokumen identifikasi barang. Packing list berfungsi sebagai dokumen yang memuat informasi rinci mengenai isi pengiriman seperti jenis barang, jumlah berat, dimensi, serta cara pengemasan. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam mengidentifikasi komponen barang dikirim. Next. Yang ketiga, invoice. Pengertian dari invoice, dokumen komersial penting dalam transaksi bisnis yang berfungsi sebagai bukti tagihan atau pernyataan resmi atas pembelian barang atau jasa. Fungsi utama dari invoice sebagai bukti tagihan. 1. Invoice menunjukkan bahwa penjual telah menyediakan barang atau jasa dan berhak menerima pembayaran. Ini menjadi besar penagih kepada pembeli. 2. Sebagai dokumen legal transaksi. Invoice berfungsi sebagai dokumen yang bisa digunakan dalam sengketa atau Audit karena mencatat rincian transaksi secara normal dan sah. Next. Analisis permasalahan yang sering dihadapi perusahaan pelayaran niaga nasional dalam menghadapi persaingan global. 1. Persaingan tidak seimbang dengan pelayaran asing. Pelayaran asing memiliki skala ekonomi lebih besar dari jaringan global. Pelayaran asing memiliki skala ekonomi lebih besar dari jaringan global, strategi solusi peningkatan daya asing. Yang kedua, aliansi dan konsolidasi pelayaran. Yang pertama, dorong pembentukan konsorsium pelayaran untuk menyaingi skala pemain asing. Yang kedua, inisiatif bagi merger atau akuisisi agar menciptakan pemain nasional yang kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys.